Halo, nama saya Miko, saya mau daftar Mbak. Baik, untuk pendataan Mas Miko punya problem percintaan berapa lama? Sudah 3 Mbak. 3 minggu? Enggak Mbak, 3 tahun. Gue nggak ngerti, si Miko ngapain sih pakai ikutan kelas love dokter segala? Mending nanya gue aja. Nih ya, waktu sekolah, gue dianggap dokter cinta sama teman-teman gue. Mereka sering banget datang ke gue dan nanya soal saran-saran cinta. Kalau nggak percaya, tanya aja Miko. Iya, teman-teman sekolah dulu tuh sering banget minta sarannya Rian. Soalnya sarannya Rian tuh terkenal jelek. Jadi tiap istirahat sekolah mereka akan berbondong-bondong datang ke kelas Rian, mereka minta saran Rian dan mereka akan melakukan sebaliknya. Saya tidak pernah menyangka Mas Rian dan Mas Miko mengalami gejala kebotakan. Kasihan sekali mereka. Lo ngapain sih pakai ikutan kelas love dokter segala? Buang-buang duit tau. Yan, gua kan punya banyak problem percintaan. Paling problem lo apaan sih? Kayak kemarin aja, gue di mobil sama gebetan gue berantem. Itu mah biasa. Cewek emang kayak gitu kalau marah di jalan, suka minta diturunin. Biasanya bilangnya, turunin aku sekarang. Gitu. Ini lebih parah Yan. Kamu tuh bego banget sih. Masa yang terakhir kamu kasih jangkrik? Kamu turun sekarang. Turun. Aku minta kamu turun sekarang. Gue turun. Iya, kamu turun sekarang. Tapi ini kan mobil gue. Terus kamu turun sekarang. Emang sih diturunin dari mobil sendiri hina banget. Iya, abis itu dia bawa mobil gue 2 minggu. Baru aja dibalikin. Makanya gue butuh pertolongan Yan. Gue masih gak percaya si Miko ikutan kelas gak jelas kayak gitu. Apaan sih tuh dokter-dokter cinta? Gue bakal buktiin sama dia kalau itu kelas bohongan. Dan dia cuma buang-buang duit. Halo? Iya mbak, saya mau daftar untuk hari ini. Baik, saya butuh data-data dirinya. Namanya siapa dan sudah jomblo berapa lama, Mas? Namanya Rian. Sudah 3 mbak? 3 hari? Bukan. 3 bulan? Bukan. Oh, 3 tahun. Sudah 3 window mbak. 24 tahun. Jomblo akut ya, Mas? Mas Rian juga pergi ke tempat yang sama dengan Mas Miko. Berarti Mas Rian mempunyai problem yang sama dengan Mas Miko. Saya tidak menyangka. Ternyata botak itu menular. Salam cinta. Salam cinta. Panggil saya Dokter Cinta. Saya dulu 10 tahun jomblo. Saya dihina, dikucilkan di masyarakat, diludahi, bahkan saya dijauhi dari keluarga. Tapi sekarang saya sudah tidak jomblo lagi. Dan hari ini saya akan membuat Anda semua terbebas dari kejombloan. Maaf telat, saya baru daftar. Dasar jomblo. Yan, lo ngapain sih? Gue mau buktiin sama lu Mik, kalau lu tuh cuma buang-buang duit ikut kursus kayak ginian. Lo kan juga ikut, lo buang-buang duit juga dong. Iya sih. Mas Anca, katanya nyari kaki ayam yang mati kemarin sore. Iya benar Mun. Emang buat apa sih, Mas? Buat ramuan yang lagi Mas Anca kerjain Mun. Sebagai pembantu yang bertanggung jawab, Mas Anca wajib menyelamatkan Mas Miko dan Mas Rian dari kebotakan Mun. Tapi mereka kelihatan gak botak sih, Mas. Mungkin mereka pakai wig kali Mun selama ini. Oh gitu. Iya kasihan ya. Mereka pasti malu. Oh iya. Kamu bantuin Mas Anca yuk. Ayo. Dulu di kampung saya, bapak saya seorang dukun terpandang. Segala jenis penyakit bisa disembuhkan. Tadi saya telepon bapak saya dan dia memberikan resep ramuan penumbuh rambut ekstra kuat. Coba kita cek dulu, Mun. Baik, Mas. Gula Jawa kemarin sore, Ada, Mas. kaki kiri seekor katak kidal, Ada, Mas. telur cicak hamil di luar nikah, Ada, Mas.
Berarti yang kurang cuma kumis harimau Jawa, Mun. Sebenarnya di sini dekat sama kebun binatang Ragunan, Mas. Tapi saya trauma. Pernah digigit sama komodo terakhir saya ke sana. Takut, Mas. Saya juga takut sih. Tapi di mana kita bisa dapat kumis harimau Jawa? Pertama, ini trik untuk cowok dulu ya. Jadi sekarang kita akan membicarakan bagaimana ketika kita bertemu dengan cewek, bagaimana cara kita mendekati cewek. Triknya adalah kita harus bisa mengucapkan kalimat-kalimat rayuan papa kamu. Pertama, papa kamu tukang ledeng ya? Karena kamu sudah menambal hatiku. Yang kedua, papa kamu tukang isi pulsa ya? Karena kamu telah mengisi hatiku. Ini yang ketiga, ini paling favorit, paling maut, keberhasilannya tinggi. Papa kamu polisi ya? Karena kamu telah memenjarakan hatiku. Dok, tapi dok, saya pernah nyoba yang itu, cuman gara-gara grogi jadinya malah salah. Sorry, papa kamu polwan ya? Aduh Miko, kamu itu sebenarnya sudah nggak ketolong lagi loh. Mik, saran barusan itu mah standar banget. Bener kan? Lu cuma buang-buang duit ke sini. Sabar dulu aja ya. Nah, semuanya udah siap untuk di blender nih, Mon. Dosisnya seberapa banyak, Mas? Secukupnya sih. Hati-hati kebanyakan, Mas. Mending Mas tanya dulu sama Mas Rian sama Mas Miko. Biar kita tahu dosisnya seberapa banyak. Gitu ya? Iya. Iya kenapa, Cak? Mas Miko lagi di dokter-dokteran itu kan? Iya, kenapa emang? Mas Miko, problemnya udah berapa lama sih, Mas? Udah lama banget, Cak. Ini Rian udah 24 tahun juga gak kelar-kelar. Oh, udah 24 tahun ya, Mas. Iya, kenapa sih? Udah dulu ya, gue gak enak sama yang lain. Parah, Mun. Ternyata problemnya sudah berkepanjangan. Bener, Mas. Bener. Bahkan sampai bertahun-tahun. Kasihan sekali mereka, Mas. Kita harus kasih dosis yang lebih keras, Mun. Betul, Mas. Baik, sekarang kita akan mencoba adegan makan malam. Karena 70% keberhasilan sebuah kencan itu ditentukan akan apa yang kita lakukan ketika makan malam. Ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Gue buktiin sama lu kesini cuma buang-buang duit. Baik, kita coba trik untuk cowok dulu ya. Kamu jadi cowoknya, aku jadi ceweknya. Coba kamu mau nanya apa? Makanannya enak ya? Kapan mau aku masakin? Makanan kamu tidak akan lebih enak daripada masakan mantan aku. Karena mantan aku masaknya pakai cinta. Coba, coba. Kalau udah kayak gitu kamu mau ngomong apa? Kamu harusnya menghindari berbicara mengenai makanan. Karena yang kita bicarakan seharusnya adalah bagaimana menarik simpati ceweknya. Sekarang kita gantian aja deh. Aku jadi cowoknya, kamu jadi ceweknya, ya. Bagaimana makanannya? Enak. Sejujurnya, aku sudah lama tidak ke restoran. Aku menghindari restoran karena dulu pacarku berselingkuh di restoran. Aku sudah lama tidak lihat restoran. Bahkan ketika melihat nasi, aku menangis. Tapi setelah melihat kamu, semua berubah. Aku jadi tahu rasanya sembuh dari patah hati. Nah gitu ya. Jadi paham ya. Kita harus menarik simpati dari ceweknya supaya dia nggak bakal kemana-mana lagi.
sampai di sini ada pertanyaan? Si dokter kampret ini ternyata keren banget. Gue langsung daftar 20 sesi buat ikutan lagi. Si Miko gak mau ikutan. Menurut dia itu buang-buang duit. Bego banget ya. Sebenarnya gue nggak ngerti apa-apa. Gue cuman modal banyak-banyakin nonton film romantis doang. Iya gitu. Mas Rian, Mas Miko, saya sudah menunggu. Ayo diminum. Ayo. Ayo minum. Ya, habiskan. Habiskan, Mas. Habiskan. Habiskan. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Bangun-bangun gue udah begini. Rian sih lebih parah, walaupun bagus juga sih. Lu diem gak, Mik?